KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar terkait kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR RI. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya resmi menetapkan 15 orang tersangka. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Batam Kepulauan Riau menahan 2 orang tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dini hari tadi. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang sebagai tersangka di kasus korupsi pada pekerjaan pembangunan desa dan desain dan building jalan tol Jakarta Cikampek 2. Nah, dari berita sebelumnya bisa kita lihat bahwa di Indonesia masih sangat marak akan kasus korupsi. Lalu, apa korupsi itu? Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Korupsi disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi: yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal ini akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan perilaku tersebut demi memenuhi hajatnya. Salah satu dari tindakan tersebut bisa jadi korupsi. Yang ketiga, ada moral. Seseorang yang mempunyai moral yang lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Dapat dikatakan bahwa aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada aspek sosial. Apabila faktor internal sangat berhubungan dengan sifat dan dari diri manusia tersebut, maka faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya korupsi yang berasal dari luar diri perilaku. Mencermati realita dalam masyarakat yang berpotensi memberi peluang korupsi antara lain: yang pertama, nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat menghadapi seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua, masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat korupsi adalah negara. Padahal, justru pada akhirnya kerugian terbesar dialami oleh masyarakat sendiri. Contohnya, akibat korupsi anggaran pembangunan berkurang. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat dalam perilaku korupsi. Setiap tindakan korupsi pasti melibatkan masyarakat. Namun, masyarakat justru terbiasa terlibat dalam korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka. Yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, ada faktor kedua, yaitu aspek politik. Pada kenyataannya, ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Dari sisi moral politik, kontrol sosial terhadap pejabat publik bukanlah persoalan boleh atau tidak boleh, tapi suatu keharusan. Asumsi dasar
adalah bahwa sebuah negara demokrasi harus menjunjung tinggi moral politik. Pemerintah merupakan pelaksana kehendak rakyat. Dalam segi ini adalah hal yang sangat wajar kalau rakyat meminta penjelasan dan pertanggungjawaban seorang pejabat publik, apalagi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, aspek hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum. Mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multitafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. Yang keempat, aspek ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya kebutuhan. Merupakan faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Korupsi salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. 5. Aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini, organisasi dalam arti yang luas termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 memuat sejumlah rekomendasi untuk melawan korupsi. Beberapa di antaranya penting diperhatikan dalam upaya kita memberantas korupsi di tanah air, karena kita belum maksimal melakukan semua itu. Yang pertama, memberantas korupsi tidak hanya terbatas pada pelarangan korupsi. Yang kedua, terkait dengan money laundering. Yang ketiga, semua administrasi, regulasi, dan penegakan hukum. Yang keempat, dalam mempersempit ruang korupsi, maka perlu program nyata untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang kelima, dalam sektor swasta perlu upaya peningkatan kerjasama antara lembaga penegakan hukum dan entitas swasta. Saya Matsua Firinri Janata Dan saya Alfiana Sugistiani. Kami mengajak masyarakat Indonesia agar terbebas dari korupsi.